kita telah bicara tentang penghakiman ketiga yang besar di dalam kitab suci. Saudara masih ingat? Pertama, penghakiman dari hati nurani. Kedua, penghakiman dari masyarakat. Ketiga, penghakiman dari pemerintah. Tuhan memberikan sesuatu roh yang mewakili kedaulatan Tuhan di dalam hati manusia, menjadi sesuatu representatif, menjadi wakil Tuhan, mengawasi, menyelidiki, dan menghakimi dosa manusia. Tidak ada satu orang tidak dihakimi oleh hati nurani sendiri. Kalau engkau berbuat baik, hati nurani akan memberikan pujian, merasakan kepuasan, dan mendapatkan kenikmatan perdamaian di hadapan Tuhan. Jika engkau berbuat salah, engkau akan menegur diri, engkau akan menyesal, dan engkau akan merasa mungkin dibuang oleh Tuhan. Hati nurani mewakili Tuhan. Hati nurani memberi kepada kita penyelidikan ke dalam seluruh sanubari hati kita masing-masing, dan dia berkata-kata dengan sejujur-jujurnya kepada hidup kami dan memimpin kita ke dalam kebenaran dan kebajikan. Selain itu, ada orang-orang di sekitar kita, teman kita, dan orang-orang yang menjadi relasi kita yang berada di sekitar pinggir dan di sekitar surrounding kita, yang memberikan pengawasan, memberikan penilaian, penghakiman kepada kita. Selain itu, masih ada penghakiman dari pemerintah yang mewakili Tuhan untuk mengatur umat manusia sebagai yang mengatur dan memimpin seluruh masyarakat. Saudara-saudara, apakah ketiga macam penghakiman ini beres? Tidak. Karena hati nurani sudah dicemarkan oleh agama. Hati nurani sudah dibengkokkan oleh kebudayaan. Hati nurani sudah dicemarkan oleh kebiasaan-kebiasaan berbuat dosa secara masyarakat. Dan hati nurani juga selalu dipengaruhi oleh keadaan kita yang sudah biasa berbuat dosa dan akhirnya tidak normal lagi. Itu sebab kalau ada orang mengatakan saya melakukan segala sesuatu sesuai hati nurani, tetap tidak berarti itu jaminan keselamatan. Karena hati nurani sendiri tidak netral lagi. Saudara-saudara, hati nurani tidak netral. Kita melihat banyak orang yang rasa dirinya beres, hidupnya sangat tidak beres. Banyak orang yang hidupnya katanya sesuai hati nurani, selalu merugikan orang lain dan selalu menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. Itu sebab Tuhan memakai semua relasi di pinggirmu, sekitarmu, di dalam lingkunganmu untuk ikut mengawasi engkau. Ini adalah penghakiman cara kedua. Selain itu masih tidak cukup kalau engkau terlalu banyak berani melanggar hukum-hukum yang dianggap benar untuk mengatur masyarakat, maka pemerintah ikut memberikan penghakiman. Di dalam setiap pemerintah ada yang disebut pengadilan. Di dalam setiap pemerintah ada yang disebut hakim dan jaksa-jaksa. Di dalam setiap pemerintahan ada pengadilan rendah, pengadilan tinggi, pengadilan tertinggi di dalam Mahkamah Agung. Ini semua merupakan utusan Tuhan, dan ini semua mestinya menjadi wakil Tuhan untuk mengatur kelakuan manusia supaya menjadi beres. Tetapi apakah yang ketiga ini juga beres? Justru tidak. Pengadilan yang mestinya melaksanakan dan mestinya memperjuangkan keadilan, justru ada tempat yang tidak adil karena kerusakan dosa manusia
yang telah mencemari masyarakat, mencemari pribadi, mencemari personel yang bertugas di dalam penghakiman, mengakibatkan yang dilaksanakan, yang ditentukan oleh pengadilan kadang-kadang merusak masyarakat dan sangat menakutkan kerusakan yang terjadi. Itu sebab Alkitab berkata kepada kita, tidak ada seorang yang benar, masing-masing berjalan di dalam keserongan, masing-masing berjalan di dalam kemelaratan. Saudara-saudara, lalu saya mau tanya, waktu pemerintah yang mempunyai kuasa mengadili manusia sendirinya tidak menjalankan keadilan, lalu terjadi kerugian besar untuk orang yang berbuat baik dan memberikan keuntungan besar kepada orang yang tidak jujur, apakah seterusnya di dalam dunia ini akan terjadi sesuatu pemutaran balik untuk membawa manusia kembali kepada keadilan? Seolah-olah Tuhan tidak gubris. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Tuhan sementara toleran, Tuhan sementara membiarkan yang tidak adil berhasil, yang tidak adil berkuasa, sehingga pemerintah pun tidak bisa diandalkan. Di dalam jaksa-jaksa, di dalam pengadilan-pengadilan, engkau melihat orang yang baik diputarbalikkan menjadi orang jahat. Orang jahat diperbalikan menjadi orang baik hanya karena jaksanya, hakimnya menerima uang suapan yang menakutkan. Saudara-saudara, penghakiman pemerintah ada dua kelemahan. Pertama, yaitu kerusakan dan kelalaian di dalam hukum yang tidak komprehensif, yang tidak menyeluruh dan tidak sempurna. Banyak lubangnya hukum, sehingga orang-orang ahli hukum bisa mencari lubang-lubang hukum untuk melakukan hal yang melawan hukum. Akhirnya dia tidak usah dihukum. Inilah ahli hukum. Ahli-ahli hukum kebanyakan yang sudah jatuh di dalam dosa telah ditawan oleh kejahatan, ditawan oleh ketidakjujuran, dan kebanyakan mereka sudah menjadi budak daripada uang, sudah menjadi pengaruh oleh suapan, dan mereka tidak pernah melaksanakan keadilan. Itu sebab pemerintahan yang menjalankan penghakiman yang tidak jujur dan tidak adil akan bagaimana dilakukan oleh Tuhan. Mari kita melihat dengan tuntas bahwa manusia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dari atasan pemerintah sampai rakyat di bawah, semua harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tidak ada satu orang boleh melolos, tidak ada orang boleh melarikan diri, tidak ada seseorang bisa mengkelabui Tuhan dan menganggap dia berdosa, tidak usah bertanggung jawab, dan dia sebebas mungkin untuk melanggar semua prinsip dan pelaturan dari Tuhan. Tuhan yang adil berada di atas pemerintah. Tuhan yang berkuasa berada di atas raja, presiden, gubernur, dan semua jaksa-jaksa di dalam dunia ini. Itu sebab Alkitab mengajar kepada kita, pada waktu kita tidak mendapatkan keadilan yang semestinya, pada waktu kita mendapatkan ketidakadilan dari pemerintah, kita tidak bisa buat apa-apa. Lalu tugas orang Kristen adalah pertama, tahan, sabar, tunggu waktunya Tuhan. Saudara-saudara, mengapa diajarkan Yesus Kristus berdoalah dengan demikian, datanglah kerajaanmu. Karena kita di dunia mengetahui kerajaan dunia bukan akhir, bukan final. Keadilan di dunia bukan mutlak, dan seluruh pemerintahan di dalam sejarah, di dalam dunia manusia itu tidak mewakili keadilan yang mutlak. Itu sebab waktu kita diperlakukan tidak adil, waktu kita diperlakukan dengan tidak beres, kita lihat kerajaan dunia sangat mengecewakan kita. Kita harus berdoa,
datanglah kerajaanmu. Di dalam hal ini kita mengetahui manusia hidup sebagai Kristen, dia berada di bawah dua kerajaan. Di dalam dunia ada kerajaan pemerintah manusia. Di dalam iman ada kerajaan Tuhan Allah menguasai kita. So we are living in between two kingdoms. The first kingdom, the worldly government. Kedua kingdom ada the reign of Jesus and of God and His Christ. Biarlah kerajaan dunia menjadi kerajaan daripada Allah dan kerajaan Kristusnya. Ini kalimat yang tertulis di dalam kitab Wahyu. The kingdom of God, the kingdom of this world become the kingdom of God and the kingdom of His Christ. Handel di dalam lagu yang berjudul Haleluya menulis, the kingdom of this world is become the kingdom of God and of His Christ and of His Christ. Berarti kerajaan dunia tidak abadi, kerajaan dunia tidak mutlak, kerajaan dunia tidak beres, kerajaan di dunia tidak adil dan tidak mewakili sifat keadilan Tuhan yang Maha Tinggi. Itu sebab kerajaan dunia pada waktu kiamat akan berubah menjadi kerajaan Allah dan kerajaan Kristusnya. Dikatakan Handel dua kali, and of His Christ and of His Christ. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau engkau punya persoalan di dalam perdagangan, di dalam pernikahan, di dalam hidup sehari-hari, dimajukan kepada pemerintah. Akhirnya pemerintah karena suap, karena terima uang dari orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya mereka memutarbalikkan kebenaran. Yang benar menjadi tidak benar, yang tidak benar dijadikan benar. Lalu engkau mau bicara sama siapa? Engkau mau mengadu ke mana? Engkau naik banding ke mana? Karena Mahkamah Agung pun bisa dibeli oleh uang. Itu sebab engkau hanya bisa nangis, engkau cuci muka dengan air mata, dan engkau berkata, Tuhan, kemanakah aku mendapatkan keadilan yang sejati? Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dan carilah kebenarannya. Di dalam aslinya kerajaan Allah, kingdom of God, dan keadilannya itu ada di kayu suni. Bukan kebenaran seperti truth, aletheia, tapi di kayu suni. Apa artinya di kayu suni? Saya bisa memakai 1,5 jam untuk menjelaskan istilah ini dengan teliti sekali, tapi kita tidak ada waktu. Nah, saya akan memberikan penjelasan yang sangat-sangat singkat, tetapi sangat-sangat penting untuk merangkum arti daripada kerajaan Allah dan keadilan Tuhan. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. Apa artinya mencari kerajaan Allah? Saudara-saudara, saya tanya, apakah engkau setiap hari menjadi orang Kristen berdoa minta kerajaan Allah? Ada tak? Jawab. Apakah engkau orang Kristen setiap hari berdoa minta kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah? Demikian Yesus, carilah kerajaan Allah dan carilah keadilannya. Apa artinya kerajaan Allah? Pemerintah dari Allah, wilayah pemerintahan dari Allah, kuasa prinsip melaksanakan kehendak di dalam rencana-rencana prinsip-prinsip peradilan itu. Itu namanya kerajaan Allah. The kingdom of God is the reign of God. The kingdom of God is the implementation of the will of God in everything you do according His will, which is above all the country, all the government of the world. Kehendak Allah lebih tinggi daripada kerajaan. Kehendak Allah lebih tinggi daripada presiden, lebih tinggi daripada tata negara, lebih tinggi daripada segala kebiasaan yang kita terima di dalam sesuatu pemerintahan dunia. Kerajaan Allah lebih tinggi dari kerajaan dunia.
Waktu Nebukadnezar menjadi raja daripada Babylon, Daniel berkata, supaya kamu tahu kuasa Allah di atas kuasa manusia, maka engkau harus takluk kepada Dia yang lebih tinggi daripada manusia. Kuasa Allah lebih tinggi daripada kuasa pemerintahan dunia. Amin. Itu sebab orang Kristen menjadi seorang yang takluk di dalam peraturan pemerintahan, karena kita hidup di bawah konstitusi. Di atasnya masih ada konstitusi yang lebih tinggi, ada hukum yang lebih canggih di atas semua hukum pemerintahan di dunia ini. Tetapi yang lebih tinggi dari kerajaan manusia itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah selama-lamanya. The kingdom of God is forever and evermore. The kingdom of God is eternity. Kerajaan Allah kekal adanya. Kerajaan dunia hanya berapa tahun saja. Saudara-saudara, kita berada di dua kerajaan yang sering konflik. Kerajaan Allah tidak sesuai dengan kerajaan dunia, dan perintah Allah lebih tinggi dari perintah manusia. Sehingga kalau waktu Tuhan Allah marah kepada pemerintah di dunia, kita mesti kemana? Kita mesti terus taat pemerintah, akhirnya melawan Allah kah? Atau kita mesti mentaati pemerintah Tuhan Allah dan kurang setia kepada pemerintah? Di dalam buku Daniel, di dalam buku Kisah Para Rasul, di dalam buku di Alkitab membuktikan kabar kita, pada waktu orang Kristen sepenuhnya taat kepada Tuhan, dia tidak mungkin tidak konflik dengan pemerintahan di dunia. Waktu manusia Kristen harus konflik dengan keadaan pemerintahan dunia, mungkin dia akan mengalami penganiayaan, kesulitan, siksaan, dan penderitaan-penderitaan yang sangat menakutkan. Inilah yang dialami oleh orang Kristen abad pertama dari 4 kesulitan yang kelilingi mereka. Pertama, pemerintah Romawi yang membenci Yesus dan membenci kerajaan Allah. Kedua adalah ajaran Gerika yang menghina ajaran Kristen, dan mereka memberikan penghinaan, memberikan penganiayaan untuk orang Kristen yang beriman kepada Tuhan. Ketiga, dari orang-orang palsu di dalam orang-orang Kristen, di dalam orang-orang rasul palsu, guru palsu, pengajar palsu yang memakai segala tipu muslihat manusia untuk merubah firman, sehingga orang Kristen tidak bisa hidup dengan nyaman di dalam iman yang sejati. Keempat, mereka mengalami adalah orang-orang bidat-bidat yang tidak mau takluk kepada Tuhan, dan mereka berusaha membuat orang Kristen ikut mereka untuk menjadi pemberontak kepada firman Tuhan. Pada waktu orang Kristen mengalami tekanan politik, tekanan filsafat, tekanan daripada rasul palsu, dan tekanan daripada bidat-bidat, mereka banyak yang mungkin menyeleweng, mungkin melupakan firman Tuhan, mungkin menjadi manusia yang berontak kepada Tuhan. Di dalam kedua kerajaan ini kita mengalami konflik. Ada seorang namanya Carlson. Orang ini pernah berada di pemerintahan daripada Presiden Nixon. Ikut-ikut bohong, ikut-ikut pura-pura. Akhirnya dia ditangkap dan dimasukkan penjara kira-kira 1,5 tahun di Amerika. Carlson yang sudah masuk penjara, dia mulai introspeksi sendiri. Dia mulai pikir, saya orang Kristen, kenapa saya masuk penjara? Karena saya tidak setia kepada Tuhan. Lalu dia mulai menangis di penjara. Setelah 1,5 tahun, dia keluar dari penjara di Amerika, dan dia berkata, saya harus bertobat untuk memelihara iman Kristen yang sejati. Dia mulai pikirkan, apakah salahnya dia? Mengapa dia masuk penjara? Di dalam penjara apa yang dia pelajari? Lalu dia tulis satu buku, The Kingdom in Conflict.
Kalau saudara bisa menemukan buku ini di Amazon atau di dalam buku teologi, saudara boleh baca dengan baik-baik. Saya minta saudara bisa memperhatikan buku ini dan semua ajaran yang di dalamnya. Saya membaca buku ini, saya dapat berkat besar. I am a Christian. I'm living in two kingdoms. The kingdom of this world, the government of Indonesia. At the same time, I'm living in another kingdom, the kingdom of God in church. Rule me, ask me to obey all the principle in the righteousness of God. Saudara-saudara, setelah dia sadar kesalahannya, dia minta pengampunan dari Tuhan, dan Carlson akhirnya dia menjadi seorang yang memperbaiki sistem daripada penjara di seluruh dunia. Dia minta pemerintah perbaiki, robah sistem, mempunyai cinta kasih lebih kepada orang pidana yang dimasukkan ke dalam penjara. Ajarkan mereka supaya mereka lebih beribadah, lebih berbuat menurut hati nurani. Dan Carlson telah mendirikan sesuatu namanya The Fellowship of the Prison in the International World. Di dalam dunia internasional, dia membangunkan persekutuan penjara di seluruh dunia. Maka dia mulai keliling ke negara-negara di seluruh dunia menjadi hamba Tuhan. Dan dia datang ke Indonesia, ketemu dengan saya beberapa puluh tahun yang lalu. Carlson, the author of the Kingdom in Conflict, dia datang merubah penjara dan sistem ketidakadilan yang dilakukan kepada para pidana di Indonesia. Dan dia bertemu dengan presiden, karena dia orang penting di Amerika yang pernah masuk penjara. Dan dia mulai melihat harus memperbaiki hidup orang pidana yang diperlakukan tidak adil di dalam pemerintahan. Saudara-saudara, saya duduk di sebelah, saya tanya sama dia, apa yang kau ingin lakukan di Indonesia? Saya harap orang-orang di Indonesia mengerti prinsip Alkitab dan mengerti cara menghadapi orang pidana di dalam penjara. Jadikan Indonesia negara yang lebih maju, yang lebih adil, yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu Daniel melayani Raja Nebukadnezar, dia sekaligus melayani Tuhan. Sehingga satu hari 3 kali dia berdoa di jendela, minta pengertian cinta kepada Tuhan, minta pengabdian kepada kebenaran Tuhan. Mendadak satu hari seorang pemerintah dari bawahan Nebukadnezar datang berkata, Daniel, lalu Sadrak, Misak, Abednego, engkau semua harus takluk berlutut di hadapan patung emas yang dibangun oleh Nebukadnezar. Bolehkah orang Kristen melayani patung dunia? Bolehkah hamba-hamba Tuhan Allah bertakluk kepada itu orang-orang dunia, bertakluk kepada itu ilah-ilah yang palsu? Saksra, Misak, Abednego tidak mau takluk. Semua orang tunduk kepala, semua orang berdoa kepada patung emas dari Nebukadnezar. Saksra berdiri, Misak berdiri, Abednego berdiri. Mereka tidak mau takluk. Akhirnya ketiga orang dilempar ke dalam dapur api yang bahan bakarnya 7 kali lebih panas, lebih banyak untuk mematikan mereka. Raja pun sendiri merasa ini tidak adil. Karena dia tahu ketiga orangnya, Sadrak, Misak, Abednego, adalah orang yang paling setia di dalam kerajaannya. Maka tengah-tengah orang 3 dibakar di dalam dapur api. Nebukadnezar malam-malam pergi mengintip apa yang terjadi. Apakah 3 orang pembesar ini sudah mati dibakar, atau 3 orang ini diselamatkan oleh Tuhan? Karena mereka berkata, bagaimanapun kami tidak akan menyembah patung emas daripada Nebukadnezar. Tuhan akan menolong kami.
jikalau Tuhan tidak tolong pun, kami tetap juga tidak akan menyembah. Maka Nebukadnezar pergi mengintip dari lubangnya dapur api. Dia melihat bukan 3 orang, tetapi 4 orang yang berjalan-jalan di dalam api. Ketiga itu Saksarak, Misak, Abednego. Yang keempat itu bercahaya seperti anak Allah yang melindungi mereka. Lalu dia berteriak, Saksarak, Misak, Abednego, apakah engkau masih hidup? Apakah Tuhanmu melindungi, memelihara kamu? Sesudah itu dia minta, keluarkan 3 orang ini. Saya tidak mau mereka mati. Mereka adalah pejabat yang paling baik. Mereka adalah pejabat yang paling setia. Waktu dikeluarkan, Alkitab catat, tali yang mengikat mereka lepas. Dan bau hangusnya tali pun tidak ada. Berarti Tuhan sungguh-sungguh menyelamatkan mereka, sungguh-sungguh menjaga mereka. Mereka tidak jadi mati. Saudara-saudara, engkau baca kitab suci, engkau melihat kuasa Tuhan, kuasa kerajaan Allah lebih tinggi dari kuasa dunia. Jangan takut, tetapi engkau harus sabar, harus tekun, harus tunggu sampai waktunya Tuhan sampai. Jikalau penghakiman dunia tidak beres, jikalau penghakiman dari jaksa dan dari pengadilan di dalam kerajaan dunia tidak beres, tidak adil, apa yang harus orang Kristen lakukan? Pertama, taat kabar Tuhan. Jangan putus asa. Jangan terlalu cepat menyerah. Jangan terlalu cepat menjadi seorang yang takluk kabar perintah dari kerajaan dunia. Harus persisten, harus konsisten mencintai Tuhan dan pelihara iman yang teguh tidak berubah. Saudara-saudara, kedua, kita menunggu sampai waktunya Tuhan sampai. Tuhan tidak akan meninggalkan orang. Mungkin ada orang akan mati menjadi martir, ada orang akan disiksa di dalam penjara, ada orang akan dibakar sampai mati, hangus tubuhnya. Ini sering terjadi di dalam sejarah gereja. Tetapi ada kalanya Tuhan akan membiarkan engkau mengalami kesulitan yang sangat besar, dan akhirnya melepaskan engkau daripada gangguan, dari penganiayaan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kita melihat Yesus dibunuh, Paulus dipenggal kepala, dan Petrus disalib terbalik. Orang-orang ini termasuk anak Allah, Yesus sendiri, tidak mendapatkan pertolongan langsung dari Tuhan. Tapi kemenangan mereka bukan untuk sementara. Kemenangan mereka diraih sampai akhir zaman, sampai rencana terakhir sudah terbongkar, dan penghakiman Tuhan akan dinyatakan pada akhirnya zaman. Saudara-saudara, setiap kali you masuk ke gereja ini, you melihat Yesus menerima 12 murid, membagikan roti kepada mereka, memberi perjamuan suci sebelum masuk gedung ini. Tuhan yang berjanji dengan anak-anaknya, Tuhan yang membagikan tubuh kepada orang Kristen, adalah Tuhan yang memberikan perjamuan suci kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Tadi waktu engkau selesai kebaktian, engkau keluar dari gereja ini, di tengah-tengah gedung yang belakangnya kaca, engkau melihat salah satu lukisan yang paling besar, tingginya 6 meter 40 dan lebarnya sampai hampir 4 meter. Yesus datang menghakimi seluruh dunia sebagai the final judge, sebagai penghakiman, penghukuman yang terakhir. Karena Tuhan tidak akan membiarkan ketidakadilan merajalela terus di dalam dunia. Tuhan akhirnya akan dengan keadilan terakhir untuk menghukum semua yang tidak adil, dan akan mengembalikan keadilan di dalam sejarah. Saudara-saudara, sekarang kita bicara tentang keadilan dan penghakiman dari pemerintah yang tidak beres. Saudara-saudara,
Di dalam dunia ini banyak orang yang korupsi dibebaskan. Banyak orang yang jujur dipenjarakan. Ketidakadilan seperti ini sampai kapan? Pada waktu keadilan tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah, bagaimana Tuhan bekerja? Pertama, Tuhan toleransi sampai waktunya sudah sampai. Sudah tiba waktunya, Tuhan langsung intervensi. Pada waktu Tuhan intervensi, tidak ada satu orang bisa melarikan diri. Pada waktu Tuhan intervensi, tidak ada orang bisa menipu Tuhan. Tidak ada orang bisa mengkelabui rakyat. Akan ditemukan dosa mereka menjadi bukti-bukti kejahatan yang sudah dilakukan oleh mereka. Saudara-saudara, Tuhan menunggu, dan penungguan Tuhan ada batas. Tuhan toleran Tuhan tidak selamanya. Setelah Tuhan mempunyai periode toleransi selesai, Dia akan intervensi dengan kuasa Dia dan langsung membongkar dosa manusia. Setelah dosa dibongkar, manusia tidak bisa melarikan diri daripada apa diperbuat mereka. Lalu akan dihitung kira-kira semua kesalahan yang pernah dibuat oleh manusia. Saudara-saudara, kita bersyukur kabar Tuhan. Di dalam sejarah, orang seperti Caligula, orang seperti Hitler, orang seperti orang berdosa Mussolini dan sebagainya, tunggu sampai waktunya tiba. Perhitungan Tuhan sudah tepat, waktunya sampai, Tuhan mulai melaksanakan keadilan. Dan tidak ada orang bisa lari, karena Tuhan itu maha adil adanya. Kita orang Kristen mencari kerajaan Tuhan. Apa artinya mencari kerajaan Tuhan? Yaitu berdoa supaya perkembangan penginjilan melebarkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Kita harus berdoa supaya kerajaan Tuhan berkembang. Yang menerima Tuhan makin banyak. Yang menjadi orang Kristen melalui pertobat masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu adalah doa kita. God, I am praying, I'm seeking your kingdom. Let your kingdom come. Let your will be done. Ini dah 3 doa. Namamu dikuduskan, kehendakmu terjadi, kerajaanmu tiba. Waktu kerajaan Tuhan tiba, banyak orang menjadi Kristen. Banyak orang bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat, dan mereka keluar dari kerajaan gelap yang dikuasai oleh setan. Bertobat masuk ke dalam kerajaan terang yang dikuasai oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini kerajaan. When you are seeking the kingdom of God, engkau minta kerajaan Tuhan berkembang, Injil diterima oleh manusia. Kedua, orang Kristen minta keadilan Tuhan dilaksanakan. Seek ye first the kingdom of God and the righteousness of God. Apa artinya kerajaan Tuhan dan apa artinya kebenaran Tuhan? Kebenaran Tuhan bukan firman. Kebenaran firman adalah keadilan di dalam cara Allah menguasai dunia. Kerajaan manusia dikuasai oleh pemerintah. Kerajaan setan dikuasai oleh iblis. Kerajaan Tuhan dikuasai oleh Tuhan Allah melalui Kristus dengan prinsip-prinsip keadilan. Kita menjadi orang Kristen karena dari iman kita dibenarkan. By faith we are justified. When we are justified, we are given the righteousness of God. We enter into the kingdom of righteousness. Waktu kita diberikan keadilan, diberikan kebenaran, kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalamnya ada kuasa pemerintahan yang melalui keadilan memimpin setiap anak Tuhan berjalan di dalam kebenaran keadilan Tuhan. Saudara-saudara, seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the righteousness of God. Di dalam aslinya kingdom of God, kerajaan Allah, dan righteousness of God, itu adalah prinsip pemerintahan Allah melalui perbuatan yang baik, yang adil, yang suci, yang tidak memihak. Itu menjadi orang manusia yang
betul-betul berkenan kepada Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh menjalankan keadilan, menjalankan kejujuran, menjalankan kesamarataan, menjalankan kepada kebenaran, menjalankan segala sesuatu yang suci dan berkenan kepada Tuhan, maka hidupmu di dalam keadilan. Itu bahasa Greka namanya dikaiosune. Dikaiosune, keadilan daripada hukum. Keadilan yang tidak memihak, tidak mempunyai sesuatu pandangan yang memandang bulu, tapi bersama rata. Orang Greka, orang Israel, orang kafir, orang Kristen, semua diperlaku dengan adil, dengan rata. Saudara-saudara, tidak ada diskriminasi, tidak ada pihak memihak, tidak ada membela yang dekat dengan engkau lalu engkau menghukum mereka yang engkau tidak senang. Semua diperlakukan dengan adil. Itulah kehendak Tuhan. Nah, inilah caranya Tuhan memerintah kerajaannya. Kerajaan Tuhan diperintah oleh Tuhan atas setiap orang jadi anggota kerajaan Tuhan, yang menjadi penduduk dalam kerajaan Tuhan, memerintah mereka dengan sifat keadilan. Jika hidupmu, kelakuanmu, segala setiap hari hidup kelakuanmu diperlakukan menurut keadilan Tuhan, maka engkau adalah anak-anak di dalam kerajaan Allah. Engkau adalah anggota-anggota di dalam kerajaan Allah. God reign His people with righteousness. Tuhan menguasai penduduknya, Tuhan menguasai anak-anaknya, semua sama di dalam keadilan, di dalam kebenaran, menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Demikian Allah menguasai dunia, menguasai manusia yang dimiliki, menguasai manusia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, memberikan prinsip untuk melakukan keadilan, kebenaran, kejujuran, kesungguhan, dan cinta kasih. Semua dilaksanakan di dalam hidup yang memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, seek ye first the kingdom of God, seek ye first the righteousness of God. Mencari kerajaan Allah dan mencari kebenaran Allah, itulah orang yang diperintah oleh Tuhan. Itulah orang yang dikuasai oleh kedaulatan Tuhan. Itulah orang yang diprinsipkan oleh Tuhan dengan keadilan yang sejati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita adalah manusia di dalam kerajaan surga. Selain di dalam kerajaan Indonesia, ini ada konflik dengan kerajaan Allah. Tapi kita lebih mematukan kerajaan Allah dan keadilan Allah, baru kita menjadi seorang anggota dari penduduk Indonesia yang baik. Tuhan memimpin kita, memberkati kita menjadi orang di dalam dua kingdom. In the conflict of the kingdom of God and the kingdom of man, kita harus bagaimana menjaga diri dengan hidup adil, memperkenan Tuhan, dan melaksanakan kehendak Allah di dunia ini. Saudara-saudara, dengan demikian kita melewati hidup kita. Berapa puluh tahun sampai hidup kita selesai, kita berhenti, tidak lagi napas, tidak lagi berdetukan jantung, kita berhenti, tidak lagi mempunyai hidup di dunia. Dan engkau berkata, "The Lord my God, I come to you. I am your servant. I am your children." Aku anak-anakmu, aku hambamu, aku menjalankan kehendakmu. Dengan demikian, keadilan di dunia yang tidak pernah selesai akan dijalankan selesai oleh orang Kristen. Saudara-saudara, waktu engkau keluar dari gedung ini, jangan lupa lihat satu lukisan yang terbesar. Yesus datang mengadili seluruh dunia. Waktu itu Pilatus diadili, waktu itu Kayafas diadili, waktu itu Herodes diadili, waktu itu pemerintah dari Romawi diadili, karena mereka semua melakukan yang tidak adil. Sampai Kristus datang menjalankan keadilan untuk memberhentikan sejarah dunia ini
di dalam penguasaan Allah yang adil. Saudara, hari ini saya berkhotbah sampai di sini. Dan inilah penghakiman yang ketiga sudah selesai. Pertama, penghakiman hati nurani. Kedua, penghakiman masyarakat. Ketiga, penghakiman pemerintah. Masih ada 4 penghakiman besar di dalam kitab suci. Kiranya Tuhan memberkati kita, mendidik kita menjadi orang yang patuh kabar kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kita semua tunduk kepala, dan saya minta Pendeta Heru naik berdoa untuk kita masing-masing yang sudah mendengarkan khotbah pada hari ini. Mari kita semua berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa kuasa pemerintah ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau yang berkuasa menaikkan dan menurunkan, dan yang juga akan menghakimi segala pemerintah, baik mereka yang menjalankan tugas panggilan dengan baik maupun mereka yang menjalankan dengan membangun kerajaan mereka sendiri. Satu saat semuanya akan terbuka, dan Tuhan, kami berdoa untuk keadilan, kami berdoa untuk kebenaran akan nyata pada akhirnya. Terima kasih ya Bapak untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami terima, yang menyadarkan kami melihat kepada Tuhan Sang Adil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.